Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, juga anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Nurul Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu di tempat yang mubarak ini, meluangkan waktu terbaik kita antara maghrib dan isya untuk kembali sama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dinul Islam yang telah Allah ridhoi untuk kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Nah, salah satu bentuk syukur kita atas pilihan Allah Islam kepada kita, kita mempelajarinya dengan kesungguhan hati, dengan rajin, dengan ulet, dengan tekun, kita mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengamalkannya berdasarkan ilmu dan basirah, keterangan yang jelas. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan membahas kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada babul miyah, bab tentang macam-macam air di kitab At-Taharah, kitab tentang bersuci. Malam ini jamaah kita akan bahas hadis nomor 4. Temanya adalah tentang kullatain. Mengingatkan kita pada pertemuan yang lalu, ada salah seorang jamaah yang menanyakan hal ini. Ada enggak hadir Bapak yang menanyakan? Oh, beliau, Masya Allah. Ya. Ini hadis yang akan kita bahas tentang kullatain. Ya. Tentu saja ini jamaah sekalian, sebelum kita jelaskan hadisnya,
masih berkaitan erat dengan hadis sebelumnya. Dua hadis sebelumnya, hadis nomor 2 dan 3, yaitu berkaitan dengan air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Maka apa hukum air tersebut? Apakah masih suci zatnya? Dan apakah masih bisa dipakai untuk bersuci? Misalnya untuk mengangkat hadas kita, berwudu, mandi junub, atau bagaimana? Nah, pembahasan yang lalu yang masalahnya adalah air yang terkena najis lalu merubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya, maka air itu menjadi air najis. Jadi patokannya adalah perubahan pada air itu. Jika air itu berubah salah satu dari 3 sifatnya ini, warnanya, baunya, dan rasanya, maka otomatis air itu menjadi air yang najis, dan dengan demikian tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, apalagi untuk mensucikan yang lainnya seperti mengangkat hadas kita. Nah, masuk ke hadis nomor 4 yang kita bahas malam ini insyaallah. Bagaimana jika jumlah atau volume air itu banyak? Bagaimana kalau jumlah atau volume air itu banyak, terkena najis, lalu terjadi perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya tadi, entah itu pada warnanya, atau baunya, atau rasanya, tapi airnya banyak. Apakah masih berlaku pembahasan kita di 2 hadis sebelumnya? Nah, inilah jamaah sekalian yang akan kita pelajari bersama. Ya, kita bacakan dulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, mungkin ada jamaah yang baru bergabung. Tuh, kok ada nama beliau disebut Ibnu Hajar? Bukankah tadi di awal ceramah Ustadz menyebutkan kita akan membahas kitab Tawdihul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Apa hubungannya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya jamaah sen, karena kitab ini tidak lain adalah syarah atau penjabaran dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sebutkan nama beliau karena beliaulah yang mencantumkan hadisnya. Nah, hadis nomor 4 kata beliau, Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari sahabat yang mulia, sahabat putra sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain." Apabila air itu berjumlah atau banyaknya 2 qullah, sebanyak 2 qullah. Apabila ada air jamaah sekalian yang banyaknya sebanyak 2 qullah. Nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud dengan qullah. Lam yahmilil khabath. Lam yahmilil khabath, maka air itu tidak mengandung najis. Saya ulangi ya jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila ada air banyaknya sebanyak 2 qullah, maka air itu tidak dianggap mengandung najis, walaupun kejatuhan najis atau bercampur dengan najis. Nah,
Ini bunyi hadisnya. Kata beliau, kata Ibnu Hajar, wa fi lafdhin, di lafaz yang lain, redaksi yang lain hadis ini. Hadis ini juga jamaah sekalian, cuma redaksinya agak berbeda sedikit. Nabi mengatakan lam yanjus, sama artinya, tidak najis. Tadi lam yahbaz, kalau ini lam yanjus. Lam yahmilil khabas, kalau ini lam yanjus, tidak najis. Dan hadis ini statusnya, derajatnya akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 imam, yaitu Abu Daud, sekali lagi bukan 4 imam madhab. Istilah Ibnu Hajar di kitabnya ini 4 imam itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala jami'an. Berarti jamaah saya, menurut Ibnu Hajar hadis ini derajatnya sahih. Ya. Nah, sebelum jamaah saya kita masuki kandungan fikih dari hadis ini, sebenarnya hadis ini dipertentangkan oleh para ulama hadis tentang status hadisnya. Tidak serta-merta sebagaimana yang dinilai oleh Ibnu Hajar tadi. Hadis ini diperselisihkan, dipolemikkan keabsahannya, validitasnya. Dan intinya, ulama-ulama yang mengkritisi hadis ini mengatakan hadis ini hadis yang muttarib, goncang. Bahkan kegoncangannya sanadan wa matna, baik dari sisi sanad maupun matannya. Dan jamaah sekalian, hadis muttarib itu, hadis goncang itu salah satu masuk kategori hadis yang dhaif. Apalagi ini sanadnya goncang dan matannya, teksnya, redaksinya juga goncang. Iya. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana kita mau membahas hadis ini kalau dari sisi keabsahannya diperbincangkan oleh para ulama? Nah, ini jamaah sekalian. Tentu saja ada alasannya. Ulama itu mengatakan kegoncangan itu berasal dari seorang perawi yang bernama Al-Walid bin Katsir. Al-Walid bin Katsir, dialah penyebab ittirab, kegoncangan pada hadis ini. Jadi jamaah perawi itu dituntut untuk konsisten dalam meriwayatkan hadis. Tidak boleh plin-plan. Ya. Kadang dia riwayatkan begini, kadang dia riwayatkan begitu. Kegoncangan dalam sebuah hadis jamaah sekalian, baik pada sanad maupun matannya, itu menunjukkan bahwa si perawi ini tidak konsisten dalam meriwayatkan hadisnya. Ya. Tapi bagaimana jawaban ulama yang disebutkan tadi mensahihkan hadis ini? Tadi disebutkan Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan termasuk juga penulis Ibnu Hajar menilai hadis ini sahih. Iya, karena jamaah sekalian, alhamdulillah jawabannya. Hadis ini dikatakan goncang, muttarib secara sanad dan matan. Kenapa? Karena kadang si perawi ini meriwayatkan hadis ini apabila ada air sebanyak 2 kullah, tapi kadang juga dia riwayatkan sebanyak 3 kullah, salasa qilal. Tuh, mana yang benar, yang mana? Orang kan bertanya, 2 atau 3? Kadang dia riwayatkan salasa qilal, 3 kullah. Kadang juga ada riwayat arba'ina kullah, 40 kullah. Ada juga jamaah sekalian. Tapi setelah ditelaah, diteliti oleh para ahli hadis, ternyata riwayat 3 kullah dan riwayat 40 kullah ini
riwayat yang syadzah, ganjil. Dan yang benar adalah riwayat qullatain, 2 qullah. Sudah tertepis, ya, bisa terjawab orang yang menuduh bahwa hadis ini goncang, muttarib. Iya. Ada juga riwayat lagi yang menyebutkan terkadang si perawi meriwayatkan hadis dan mengatakan apabila air sebanyak 2 kullah, tapi kullahnya biqilali hajar, kullahnya penduduk Hajar. Hajar ini nama satu dusun, satu kampung di kota Madinah. Jadi dibatasi, bukan kullah secara umum, kullah milik penduduk desa, kampung atau dusun Hajar. Nah, ini menunjukkan juga katanya tidak konsisten dalam meriwayatkannya. Oh, ditelusuri lagi oleh ulama sejauh mana kebenaran riwayat ini. Ternyata didapati jamaah sekalian, untuk tambahan riwayat qilal bi qilali Hajar, kullahnya penduduk Hajar, itu datang dari jalur riwayat Al-Mughirah bin Sa'lab namanya, dan dia mungkarul hadis, mungkar hadisnya, artinya tidak benar itu juga. Sehingga alhamdulillah hadis ini sah, valid. Makanya tadi disahihkan oleh beberapa ulama, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan aktsaru ahlil ilmi bil hadis ala annahu hadisun hasan. Kebanyakan ahli ilmu tentang hadis menilai bahwa hadis ini derajatnya hasan. Artinya anggaplah tidak sampai sahih, tapi tidak turun ke derajat dhaif. Dia derajatnya hasan. Wa yuhtajju bihi, bisa dijadikan hujjah, bisa berdalil dengannya, bisa diterima jamaah sekalian. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi hadis ini sahih, dan banyak sekali ulama yang mensahihkan hadis ini selain yang disebutkan tadi. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Manda, At-Tahawi, Al-Baihaqi, Al-Khattabi, An-Nawawi, Al-Zahabi, As-Suyuti, Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah menenangkan jiwa. Ya, karena hadis itu seperti itu jamaah sekalian. Ya, kalau kita menerima hadis, jangan kita terpesona, terpana dengan lafadznya, dengan redaksinya. Ya, sebelum kita cek keabsahannya. Ya. Dan alhamdulillah sudah terjawab bahwa hadis ini sahih atau paling tidak hasan, sudah aman, bisa dijadikan sebagai dalil dalam beragama. Nah, sekarang kita beralih ke kandungan fikih hadis ini. Ya. Yang pertama jamaah sekalian, ya, atau kita bacakan kembali tadi, Nabi SAW bersabda, "Idza kanal ma'u qullatain." Apabila air itu sebanyak 2 kullah, ada air sebanyak 2 kullah. Kullah jamaah sekalian, ini salah satu istilah ukuran, takaran, ya, untuk air di masa Nabi SAW, yang kalau dikonversikan dengan takaran kita pakai liter, itu 1 kullah kurang lebih sama dengan 284 liter. Kurang lebih 284 liter itu 1 kullah. Dan hadisnya mengatakan apabila air sebanyak 2 kullah, berarti tinggal dikali 2, sama dengan 568 liter. Ya, jadi 2 kullah itu sama dengan 568 liter. Dan ini jamaah sekalian, dengan asumsi 1 kilogram itu sama dengan 1,25 liter. Kalau kita asumsikan
pakai kilogram, 1 kilogram itu sama dengan 1,25 liter. Ya. Maka dapat jumlah yang tadi. Ya. 1 kullah 284 liter dikali 2 menjadi 568 liter. Nah, kalau ada air jamaah sekalian, misalnya di wadah, di bak, di kolam, di tandon, ya, yang jumlahnya seperti itu, 568 liter, 2 kullah. Menurut hadis ini, lam yahmilil khabas, tidak mengandung najis. Ya. Aman. Ini minimalnya, apalagi kalau lebih dari itu. Ya, misalnya sampai 600 liter, 1000 liter, itu lebih bebas lagi dari najis, walaupun kejatuhan najis. Ya. Ini yang kita pahami dari tekstualnya hadis ini. Tapi belum sampai di sini jamaah sekalian. Kita harus telusuri lagi. Ya. Nah, kandungan fikih dari bab ini yang pertama, Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan, sesungguhnya air apabila mencapai 2 kullah itu akan menolak najis dengan sendirinya. Ya. Maka najis itu dianggap lenyap, sirna dengan jumlah air yang banyak. Najis itu tidak berpengaruh pada jumlah air yang banyak. Ini yang kita pahami dari tekstual hadis ini. Apabila ada air sebanyak 2 kullah, maka ia tidak mengandung najis. Itu secara tekstualnya. Faedah yang kedua, secara kandungannya, makna tersirat dari hadis ini, bahwa kalau ada air kurang dari 2 kullah, maka najis berpengaruh. Ya. Kejatuhan najis, air kurang dari 2 kullah. Misalnya cuma 100 liter. Misalnya cuma 200 liter. Kejatuhan najis bercampur dengan najis, maka akan mempengaruhi air itu, menjadikannya air yang najis. Baik berubah 1 dari 3 sifatnya atau tidak berubah. Ya. Itu yang kita pahami dari pemahaman tersiratnya hadis ini. Kandungan yang ketiga, batasan air itu menjadi najis adalah ketika air itu dijatuhi atau terkena najis dan air itu sedikit, qalilan, di bawah 2 kullah, barulah air itu berpengaruh menjadi air yang najis. Itu pun kalau berubah 1 dari 3 sifatnya, sebagaimana yang sudah kita lewati pembahasannya di 2 hadis sebelumnya, hadis nomor 2 dan 3. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian, Syekh membawakan khilaful ulama. Wah, ternyata masalah ini pelik. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ulama ternyata berselisih pendapat. Ya. Tentang makna air sedikit. Ya. Apa itu batasannya air itu? Sedikit, di bawah 2 kullah. Ulama berpendapat, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad serta pengikut-pengikut mereka berpendapat bahwa yang dinamakan air sedikit yang berpengaruh najis padanya itu sekedar terkena najis, ya, meskipun tidak berubah
sifatnya itu sudah menjadi air najis. Contoh jamaah sekalian, kita punya air di wadah baskom misalnya, ya, seberapa besar sih baskom yang kita miliki di rumah? Ya, masih kategori air sedikit. Ya, kadang buat cuci piring, ya, sedikit, masih kategori sedikit. Kena najis, kejatuhan najis, sebatas atau sekedar kejatuhan najis, terkena najis, menurut tiga imam ini, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, maka air itu sudah menjadi air najis. Walaupun kita melihat tidak ada perubahan pada sifatnya. Kapan terkena najis, sudah otomatis menjadi air yang najis. Ini menurut tiga imam. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, tadi sudah disebutkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, ini jamaah sekalian, ya, bagi kita yang ingin mempelajari fikih harus dibedakan antara Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah adalah mazhabnya, sahabat-sahabat beliau, ya, murid-murid beliau dan pengikut-pengikut beliau. Kalau beliaunya sendiri secara pribadi, kita sebutkan namanya langsung Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kita sebutkan apa? Syafi'iyah, berarti mazhabnya. Ya, mazhab yang dianut oleh entah itu sahabat-sahabat beliau atau murid-murid beliau atau para pengikut beliau. Jadi Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mazhab Hambali, mengatakan istilah air itu sedikit, pokoknya air itu di bawah kullatain. Oh, berarti pakai hadis itu, hadis yang tadi ini, hadis nomor 4. Kapan dikatakan ada hadis air jumlahnya banyaknya di bawah kullatain, ya, maka hadis itu air itu dikatakan air yang sedikit. Dan kalau terkena najis, maka akan menajisi air itu. Ya. Ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sementara mazhab Imam Malik, nah, karena Imam Malik belum kita sebutkan dari 4 imam mazhab ini, Imam Malik, Zahiriyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, mereka menyatakan bahwa air tidak akan dikatakan sebagai air yang najis selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari 3 sifatnya. Ya. Mau itu airnya sedikit atau banyak. Jadi pendapat ketiga ini pandangannya pokoknya ada terjadi perubahan atau tidak di air itu ketika kejatuhan najis. Tidak melihat air itu kullatain, 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Yang diperhatikan adalah terjadi perubahan tidak pada air itu saat kejatuhan najis atau bercampur dengan najis. Kalau tidak ada yang berubah, baik pada warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka air itu tidak najis. Ya. Dan insya Allah jamaah sekalian, ya, dari sisi kekuatan dalil, pendapat ketiga ini yang rajih, yang kuat dalilnya. Ya, dan untuk hadis nomor 4 tadi dibawa ke makna ini, yaitu apabila ada air jumlahnya sebanyak 2 kullatain, 2 kullah, tidak mengandung najis, dengan catatan tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Ya. Kenapa? Dikuatkan juga dengan hadis yang lain atau riwayat yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza balaghal qullatain lam yunajjishu syai'." Apabila air telah mencapai kullatain, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menajisinya. Sebagaimana juga mereka berdalil dengan perintah menumpahkan bejana yang airnya dijilat anjing. Ini nanti akan ada hadisnya khusus kita bahas.
Dan tata caranya kita membersihkan bejana yang airnya di bejana itu dijilat anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Di hadis tersebut diterangkan bahwa kenapa harus ditumpahkan air itu yang sudah dijilat anjing? Ya, karena pasti sudah ada perubahan terjadi. Tidak bisa lagi digunakan. Karena air liur anjing ini najis. Ya. Sudah terjadi perubahan setelah dijilat anjing, sehingga Nabi memerintahkan untuk menumpahkan air yang dijilat anjing yang ada di dalam satu wadah atau bejana. Ya, sehingga jamaah sekalian, inilah pendapat yang benar di dalam masalah ini. Bahwa hadis kullatain, apabila ada air yang jumlahnya sebanyak 2 kullah, itu tidak mengandung najis, yaitu apabila tidak terjadi perubahan pada satu dari 3 sifatnya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau bawakan di sini fatwa pernah dirilis oleh Hay'a Kibarul Ulama, yaitu satu lembaga semacam majelis ulamanya di Arab Saudi, kumpulan ulama-ulama senior, disebut Hay'a Kibarul Ulama. Ada fatwanya nomor 64, ya, dirilis pada tanggal 25 bulan ke-10 tahun 1398 Hijriyah. Isi fatwa itu menyatakan bahwa air yang bercampur dengan najis sudah menjadi air najis apabila dapat dikelola oleh kecanggihan teknologi sehingga merubah air itu menjadi air yang tidak najis, menghilangkan semua sifat-sifat najisnya. Karena ada jamaah sekalian, ada alat yang bisa melakukan penyaringan, filtrasi air yang najis, disaring, difilter, dibersihkan sebersih-bersihnya, termasuk kuman-kumannya dibunuh, dihilangkan semua, sehingga sesudah itu hasilnya menjadi air yang bersih. Ini pernah dirilis fatwanya oleh Hay'a Kibarul Ulama. Oh, ini memungkinkan jamaah sekalian. Apabila ada air yang sudah dinyatakan sebagai air yang najis, kemudian diolah dengan alat yang canggih, dan sesudah itu hasilnya dinyatakan steril dari berbagai bakteri, dari berbagai kuman, tidak akan berbahaya bagi kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, maka hukumnya menjadi air bersih. Ini jamaah sekalian. Dan selain lembaga tadi, hal yang sama juga dirilis oleh Majlis Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Ya. Dalam daurahnya yang ke-11 dilaksanakan di kota Mekah Al-Mukarramah di sekitar tahun 1989 Masehi. Ya. Pertanyaannya sama. Ya, ada pertanyaan diajukan kepada majelis ini, perkumpulan para ulama-ulama pakar fikih internasional berkumpul di kota Mekah mengadakan daurah di tahun 1989 Masehi, dan salah satu yang dihasilkan dalam daurah tersebut adalah menerangkan bahwa air yang telah dikelola secara teknologi, air yang najis, kemudian tidak ada lagi sedikit pun sisa-sisa bekas-bekas najisnya, baik warnanya, baunya ataupun rasanya, semuanya sudah hilang setelah dikelola dalam mesin atau mungkin alat yang canggih itu, maka shara tahuran, air itu menjadi air yang bersih, boleh digunakan untuk mengangkat hadas,
dan menghilangkan najis. Ya, ini juga ditetapkan dalam kumpulan ulama pakar fikih internasional. Ya. Dan alhamdulillah selesailah untuk pembahasan hadis yang keempat, hadis tentang qullatain. Wallahu a'lam bissawab. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, kita sisakan waktu kalau ada yang ingin bertanya baik terkait tema yang kita bahas, hadis tentang qullatain, ataupun juga di luar tema, kita persilakan. Falyatafaddal masykuran. Silakan jamaah bapak ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jamaah saya. Tidak ada yang bertanya? Baiklah. Kita lanjutkan. Jadi kita jamaah sekalian sengaja membuka sesi tanya jawab agar majelis kita itu cair, hidup ya. Tidak aktif ya, tidak satu arah saja ustadz saja yang berceramah, tapi kita harapkan ya jamaah juga proaktif dalam berdiskusi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya. Baiklah, kalau tidak ada kita lanjut ke hadis nomor 5. Hadis nomor 5 ini temanya adalah hukum air yang tergenang, melakukan aktivitas di air yang tergenang, airnya tidak mengalir. Ya, ini temanya di hadis yang kelima. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang saat dia dalam keadaan junub. Kita ulangi jamaah sekalian. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang atau yang tidak mengalir dalam keadaan dia dalam kondisi junub, janabah. Ya. Ini hadisnya, dan derajat hadis ini tidak ada masalah. Hadis ini akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Walil Bukhari, dan hadis ini ternyata juga sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi dengan redaksi yang berbeda. Di riwayat Al-Bukhari dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri summa yaghtasilu fi. Janganlah sekali-kali, ini di riwayat Bukhari jamaah sekalian, dan bedakan nanti, bandingkan dengan riwayat Muslim tadi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Ya, saya ulangi jamaah sekalian, untuk riwayat Al-Bukhari, janganlah salah seorang, janganlah sekali-kali. Ada kalimat, kenapa kita tambahkan sekali-kali? Karena lafadznya memang pakai nun taukid, la yabulanna, sebagai bentuk penegasan. Nabi menegaskan sekali, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ.
Ini riwayat Al-Bukhari. Belum selesai. Wali Muslim, ada juga riwayat Muslim. Minhu, tadi fihi, dia mandi padanya. Kalau ini minhu, dia mandi darinya. Apa bedanya ini? Fihi dengan minhu pasti berbeda. Berbeda tulisannya. Itu bahasa Arab seperti itu. Bahkan beda. Kita panjangkan sedikit saja. Baca panjang mat, kalau ilmu tajwid, dengan pendek sudah berubah, sudah berbeda artinya. Motor itu hujan. Kita panjangkan sedikit, motor bandara, airport. Bayangkan sedikit saja. Padahal sama tulisan mim, to, ro. Motor itu hujan. Bahasa Arabnya. Motor, jitu minal motor. Saya datang dari bandara. Motor panjang sedikit, artinya bandara. Nah, di riwayat Bukhari tadi fihi, di riwayat Muslim minhu. Apa maknanya? Jadi kalau riwayat Bukhari, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang tidak mengalir, kemudian dia mandi di tempat itu, di tempat air yang tergenang itu. Ya. Seperti misalnya di kamar mandi kita sedang mampet saluran pembuangannya. Tergenang biasanya air, dia kencing di situ. Kemudian dia mandi juga di situ. Kena larangan itu. Fihi. Nah, di riwayat Muslim minhu, darinya. Janganlah seorang kencing di tempat di air yang tergenang tidak mengalir, lalu dia mandi darinya. Contoh di bak mandi, bathtub. Misalnya nginep di hotel, ada bathtubnya. Ya, kan sudah diisi air, turun berendam di situ, kencing, keluar air kencingnya karena dingin misalnya. Ya, kemudian dia sekalian mandi di situ. Nah, itu dilarang juga, kena larangan juga, berdasarkan lafaz Imam Muslim. Belum selesai jamaah hadisnya. Banyak perbedaan riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di hadis nomor 5. Wali Abi Dawud, ada lagi riwayat Imam Abu Dawud, bunyinya wala yaghtasil fihi minal janabah, dan janganlah dia mandi di air yang tergenang itu kalau mandinya mandi junub. Nah, ini larangannya kalau mandinya mandi junub. Berarti secara tekstualnya kalau mandinya bukan mandi junub, bagaimana ya hukumnya? Apa dibolehkan? Soalnya di riwayat Abu Dawud ditentukan jenis mandinya. Kalau dia mandi junub baru dilarang. Misalnya tadi di bathtub, suami istri misalnya nginep di hotel, ya bulan madu misalnya atau apa, ya di hotel mereka sudah dalam keadaan junub, mandi turun di bathtub, ya dalam keadaan junub, ya itu dilarang berdasarkan hadis ini karena bathtub ya airnya tidak tergenang, airnya tergenang tidak mengalir, ya kena larangan itu karena mandinya mandi junub. Nah, inilah jamaah sekalian hadis nomor 5 dengan bervariasi riwayat-riwayatnya. Ya, akan kita bahas jamaah sekalian. Dari sisi status hadis tidak ada masalah. Hadis ini sahih, tidak seperti hadis yang nomor 4 tadi. Kita langsung ke kandungan fikih. Ya, kalau hadisnya tidak bermasalah dari sisi keabsahan validitas, ya kita langsung ke kandungan fikihnya. Ya. Kandungan fikih dari hadis ini yang pertama, larangan mandi di air yang tergenang, ya, kalau mandinya mandi junub. Nah, ini sesuai dengan hadis pertama tadi, hadis Muslim, hadis nomor 5, hadis intinya. Karena Nabi SAW bersabda tadi, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Jelas-jelas Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam kondisi dia junub.
Maka ini kandungan yang pertama, larangan mandi di air yang tergenang, mandi junub. Berbeda kalau airnya mengalir, maka jelas tidak termasuk larangan ini. Ya. Contoh jamaah sekalian, ya, kita mandi di bawah air terjun atau air mancur, ya, airnya mengalir, mandi junub kita. Misalnya seorang dalam keadaan junub, kemudian dia pergi ke tempat rekreasi, belum mandi junub di rumah, dari rumahnya, pergi ke Bantimurung misalnya, ya, sebelum dia masuk ke air terjun, dia hadirkan niat dalam hatinya bahwa dia akan mengangkat hadas besar. Karena wajib rukunnya mandi, niat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian dia ya mendatangi air terjun dan di bawahnya air terjun. Ya. Keluar dari air terjun, terangkatlah hadas besarnya. Ya. Karena airnya mengalir. Ya masalah. Nah, yang dilarang ini kalau airnya tergenang, tidak mengalir. Ini yang pertama. Kandungan fikih yang kedua, larangan di sini memiliki makna tahrim, diharamkan. Karena larangan kan kita tahu ada dua, makruh dan haram. Sehingga jangan sampai kita, ini cuma sebatas makruh saja misalnya, yang dipahami demikian. Syekh mengatakan di sini larangannya adalah haram, diharamkan, larangan pengharaman. Maka diharamkan mandi junub di air yang tergenang. Ya, jadi seperti yang kita contohkan tadi, suami istri nginap di hotel, mereka dalam keadaan junub, ya bagian dari romantisme, ya, suami istri mandi bareng, sebagaimana Rasulullah SAW biasa melakukannya dengan istri-istri beliau. Nah, ada bathtub, diisi air, kemudian mereka turun berdua berendam. Niatnya adalah untuk mengangkat hadas karena junub, tidak dibolehkan dan hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Mandi junub di luar dulu, kalau habis itu mau masuk ke bathtub silahkan. Ya. Mandi dulu di showernya, ya sesudah terangkat hadasnya, kalau mau lanjut di bathtub silahkan. Ya, karena hukum asalnya larangan itu memang haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya ke hukum makruh. Ini kandungan yang kedua. Yang ketiga, larangan kencing di air yang tergenang. Ini diambil dari riwayat tadi, ada salah satu riwayat Al-Bukhari. Riwayat tambahan tadi. Larangan kencing di air yang tergenang. Kemudian mandi junub di air yang tergenang itu. Ini kandungan fikihnya. Jadi dilarang seorang kencing di air yang tergenang, kemudian dia mandi junub di tempat itu. Ya. Ini berdasarkan riwayat tambahan, yaitu riwayat Al-Bukhari. Ya. Nah, ini sudah memasuki waktu Isya, jamaah sekalian. Ya, nah, kita belum bisa menuntaskan. Ini ada sampai 13 faedah kandungan fikih, ya, yang dibahas oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah berkaitan dengan hadis nomor 5 ini. Karena banyak tambahan-tambahan riwayatnya tadi. Jadi kita cukupkan dulu sampai kandungan fikih yang ketiga, itu pun belum tuntas juga. Masih ada lanjutannya, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baiklah jamaah sekalian, sampai di sini dulu kajian kita, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.